Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Muhtar, pendamping sosial PKH Kecamatan Made, Kabupaten Cianjur. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ekonomi mengenai tentang pemasukan dan pengeluaran. Oke, ibu-ibu masih semangat ya. Tadi ibu-ibu sudah mendiskusikan tentang pemasukan dan pengeluaran, tentang apa saja yang disebut yang masuknya sebagai pendapatan dan pengeluarannya. Tadi sudah dijelaskan oleh masing-masing kelompok dan dicatatkan di sini sudah terpampang jawabannya masing-masing. Kelompok satu membahas tentang pendapatan ya, pendapatan dari keluarga Ibu Lili dan Pak Rusli. Di sini menjelaskan jawaban kelompok satu bahwa pendapatan dari upah Ibu Lili adalah sebesar 240.000, di mana total 240.000 didapat dari pendapatan Ibu Lili per harinya itu 30.000 dikali 2 hari karena Ibu kerja selama 1 minggu itu 2 hari dikali 4 minggu, dan totalnya adalah 240.000. Nah, kemudian pendapatan yang kedua adalah pendapatan upah Pak Rusli, yaitu sebanyak 900.000 ya, di mana didapat dari upah Pak Rusli itu 75.000 per hari, bekerjanya selama 3 hari dalam 1 minggu dikali 4 minggu ya. Jadi 75.000 kali 3 kali 4 totalnya 900.000. Itu betul jawabannya. Terus yang ketiga, jawabannya adalah 450.000, di mana keluarga ini mendapatkan bantuan program PKH ya. Bantuan PKH-nya itu didapat totalnya itu per 3 bulan sekali. Totalnya 1.350.000 dibagi 3 bulan, dan total akhirnya pendapatannya ada 450.000. Kemudian keluarga ini juga mendapatkan bantuan BPNT sembako ya, per bulannya itu 110.000. Nah, maka di kelompok satu ini keluarga Bu Lili dan Pak Rusli total pemasukan per bulannya itu ada 1.700.000 rupiah. Nah, kemudian beranjak ke kelompok 2. Nah, kelompok 2 ini membahas tentang pengeluaran ya. Pengeluaran di mana yang pertama ya, kita lihat ke picture di sini, sesuaikan jawaban antara jawaban ibu-ibu tadi yang sudah dicatatkan, kita sesuaikan dengan picture yang ada, apakah betul atau tidak ya, sudah dibandingkan, disesuaikan ya. Kelompok 2 di mana di situ terdapat ada uang jajan Dewi sebesar 10.000 pengeluarannya itu ya, kali 6 hari kali 4 minggu totalnya 240.000, dan betul sesuai dengan picture yang ada ya. Nah, begitu pula uang jajan Agus. Uang jajan Agus itu sama dengan yang dikeluarkan oleh Dewi ya, totalnya 10.000 kali 6 hari kali 4 minggu totalnya 240.000 per bulan. Nah, kemudian ada pengeluaran lagi susu Ita. Susu Ita itu per bulannya itu 150.000, di mana didapat dalam 1 bulan itu kita menghabiskan 3 kaleng susu, dan yang harganya 50.000 per kaleng. Jadi 1 bulan di pengeluaran untuk susu Ita ada 150.000. Kemudian tabungan Dewi. Nah, tabungan Dewi 10.000 per minggu ya, kali 4 minggu, jadi 1 bulan itu 40.000. Kemudian ada pengeluaran lagi tas Agus ya. Tas Agus di sini nih. Tas Agus ada 100.000 ya, 100.000 karena Agus pengen tas baru katanya ya. Nah, itu kelompok 2 semuanya sesuai dengan jawaban yang tadi yang dilontarkan ya, yang ditanyakan. Kemudian kelompok 3 termasuk pengeluaran belanja harian ya. Belanja harian di mana pertama dikeluarkan belanja harian yaitu 20.000 per hari kali 30 hari, totalnya 1 bulan itu 600.000. Di sini jawabannya betul dan sesuai di picture juga betul ya, 600.000. Kemudian belanja telur 10.000
per minggu kali 4 minggu, totalnya 4 bulan, 1 bulan 40.000. Kemudian beras 10.000 per kilo dan menghabiskan dalam 1 bulan itu 10 kilogram. Jadi totalnya 10.000 kali 10 jadi 100.000, dan sesuai di Pikas juga sesuai ya. Kemudian listrik 25.000 per bulan, terus gas 20.000 per bulan, sama ya. Terus perlengkapan mandi dan cuci 25.000 per bulan juga sama, dan sesuai jawaban kelompok 3 dengan apa yang tadi di chat ya. Kemudian yang terakhir nih kelompok 4, termasuk pengeluaran juga ini ya. Jadi kelompok 4 menjelaskan jawabannya, yaitu di keluarga ini ternyata punya hutang, dia bayar hutang 20.000 per minggu, 20.000 per minggu kali 4, jadi totalnya per bulan itu 80.000. Jawabannya sesuai ya. Kemudian arisan kelompok tani 5.000 per minggu kali 4, totalnya per bulan 20.000, sama. Sini juga sama 20.000 ya. Kemudian arisan PKK 10.000 per bulan. Pulsa telepon Pak Rusli 50.000 per bulan. Terus rokok 40.000 per minggu ya, kali 4 totalnya 160.000, dan semuanya betul sesuai dicat di sini ya. Nah, ibu-ibu, kita totalkan ya, apakah sesuai antara pengeluaran dan pendapatannya. Kita jumlahkan ya di sini, lihat di dicat tadi pendapatannya Ibu Lili. Pendapatan Ibu Lili dan Pak Rusdi per bulannya itu adalah 1.700.000 ya. Nah, sedangkan pengeluarannya adalah semuanya totalnya 1.900.000. Nah, ada selisih 200.000. Ternyata keluarga ini minus ya. Jadi pengeluarannya lebih besar dibandingkan pendapatannya, gitu ya. Nah, terhadap kasus ini, kira-kira ibu-ibu bisa memberikan jawaban atau memberikan masukan bagaimana caranya keluarga Ibu Lili dan Pak Rusli ini untuk mencukupi kebutuhannya, mencukupi kebutuhan keluarganya sehingga tidak minus gitu ya. Ya, ibu-ibu ada yang mau menjelaskan tentang keadaan keluarga ini untuk mengatasi masalah atau solusi yang harus dihadapi oleh keluarga Ibu Lili. Oke, Bu Erna. Oke, terima kasih Bu Erna. Jadi menurut Ibu Erna katanya harus ada yang ditunda untuk pengeluarannya. Di sini Bu Erna menjelaskan bahwa ada poin-poin, ada pengeluaran yang harus ditunda. Misalkan tas Agus tadi kan, tas Agus kan kondisinya masih bagus, layak lah. Jadi untuk bulan ini Agus tidak perlu membeli tas baru, jadi dikurangi 100.000. Nah, ada space 100.000 lagi yang harus dikurangi. Ini bisa disiasati lagi katanya. Ini rokok Pak Rusli, kalau bisa dikurangi, jangan per minggu itu jangan 40.000, tapi dikurangi lagi per bungkusnya mungkin ya. Jadi bisa dalam 1 bulan itu ya 400.000 atau 60.000. Jadi sehingga pengeluaran yang dikeluarkan oleh keluarga Ibu Lili ini dengan pendapatannya sesuai, jadi tidak ada lagi minus ya. Terima kasih Bu Erna atas jawabannya gitu ya. Jadi ibu-ibu semuanya bisa disimpulkan bahwa pengeluaran itu harus seimbang dengan pendapatan. Jangan sampai nanti apa yang dikeluarkan itu lebih besar dari pendapatannya. Jadi harus memilah-milah antara kebutuhan dan keinginan. Jadi intinya harus membedakan atau mengutamakan
kebutuhan dulu, dan untuk semacam keinginan itu bisa ditunda lah ya. Jadi ada waktunya, ada ketika ada pendapatan lebih, bisa keinginan yang tertunda itu bisa dibeli di kemudian hari ya. Jadi intinya dalam pembahasan ini adalah salah satu cara agar pemasukan bisa mencukupi adalah dengan mengatur dan mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak. Tadi itu hanya keinginan mah biasa ditunda, jadi utamakan dulu yang termasuk kebutuhan yang kira-kira tidak bisa ditunda. Jadi keinginan itu masih bisa ditunda dan bisa dilaksanakan atau direncanakan lagi bulan-bulan berikutnya. Oke, itu pokok bahasan dalam bahasan ini, dalam sesi ini. Berikutnya kita akan belajar lagi tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha yang lebih matang lagi. Oke, terima kasih.